فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Baik. Al-Haditsul Arba'un Ba'dal Mi'ah, hadis yang ke-140. Wa an Jundub bin Abdillah Al-Bajali radhiyallahu anhu maqal shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman nahar summa khataba summa dzabaha wa qala man dzabaha qabla an yusalliya falyadbah ukhra makanah. Barang siapa, itu Rasulullah SAW salat pada waktu Idul Adha kemudian khutbah kemudian menyembelih, dan beliau bersabda, barang siapa menyembelih sebelum sholat falyadbah ukhra makanah, hendaknya dia menyembelih yang lain sebagai penggantinya. Yarhamukallah. Wa man lam yadbah falyadbah bismillah. Barang siapa belum menyembelih, maka hendaknya dia menyembelih dengan nama Allah. Yaitu sekarang tiba waktunya, dan jangan lupa menyembelih dengan nama Allah. Tayyib al-gharib, yaitu gharibul alfat, al-bajali bi fathil ba wal jim baja, mansubun ila qabilatihi bajilah, dan ini termasuk kabilah terpandang dari Ahlul Yaman. Jundub bin Abdillah Al-Bajali. Tayyib. Yang kedua, falyadbah bismillah ay qailan bismillah. Hendaknya dia menyembelih dalam keadaan dia mengucapkan bismillah dengan nama Allah. Bidalili riwayati falyadbah ala bismillah. Hendaknya dia menyembelih berdasarkan nama Allah. Taib al-makna al-ijmali ibtada'an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yauman nahar bis shalah. Rasulullah SAW memulai amalan di yaumun nahar itu adalah dengan sholat. Ini adalah apa? Yang dimaksud adalah syiar-syiar terbesarnya. Walaupun tentunya awal hari sudah apa? Sholat sunnah dulu, kemudian sholat subuh, kemudian tajamul dan lain-lain. Tapi maksudnya adalah syiar yang khusus yang terkait dengan ini. Summa sanna bil khutbah. Kemudian beliau melanjutkannya dengan khutbah. Sanna yaitu menggabungkan. Summa sallasa. Oh berarti dari apa? Dari angka berarti. Kemudian yang kedua adalah dengan khutbah. Kemudian sallasa ya, dan urutan yang ketiga adalah menyembelih bidzabah. Wa qala mubayyinan lahum, dan beliau bersabda untuk menjelaskan kepada mereka, man dzabaha qabla an yusalliya fa inna dzabihatahu lam tujzi. Barang siapa menyembelih sebelum sholat, maka sesungguhnya sembelihan dia itu tidak sah. Falyadbah makanaha ukhra. Hendaknya dia menyembelih lagi sebagai penggantinya, yaitu sembelihan yang lain. Kalau kambing ya kambing untuk satu keluarga, kalau lembu ya lembu untuk 7 keluarga, kalau onta ya onta untuk 10 keluarga. Ala khilaf, tapi ini yang betul. Wa man lam yadbah falyadbah bismillah. Barang siapa belum menyembelih, maka hendaknya dia menyembelih dengan menyebutkan nama Allah. Mimma dalla ala masyru'iyati hadat tartib. Ini menunjukkan tentang disyariatkannya urutan seperti ini, alladzi la yujzi'u ghairuh, yang mana yang selain ini tidak sah. Wa hadzal hadis adhar, dan hadis ini lebih jelas. Wa adal, dan lebih menunjukkan minal hadisil ladzi qablah, daripada hadis yang sebelumnya, bi'tibari dukhuli waqti dzabh bintihai sholatil id. Dari sudut pandang apa? Masuknya waktu penyembelihan itu setelah selesainya sholat id. Hadis yang sebelumnya yaitu hadis siapa itu? Hadis Al-Bara' bin Azib menukil kisah siapa? Abu Burdah bin Niyar, itu jelas, tapi yang ini lebih jelas lagi. Hadis Jarir. Jarir kan tadi? Siapa? Jundub bin Abdillah Al-Bajali. Wa hadzal la bi waqti shalah, yaitu bukan waktu sholatnya, tetapi apa? Perbuatan sholatnya itu. Kama huwa madhabus Syafi'i, sebagaimana itu adalah madhab Syafi'i. Wala bin nahr. Apa ini? Wala bin nahril imam, penyembelihan yang dilakukan oleh imam. Harus kita kasih tambahan itu ya. Jangan penyembelihan imam jangan disembelih, kasihan. Tapi penyembelihan yang dilakukan oleh imam. Nahr ini penyembelihan ya? Iya, maksudnya adalah apa? Penyembelihan. Yaitu waktunya adalah begitu selesai sholat, sama saja imam sudah menyembelih atau belum, itu tidak apa-apa. Tidak harus menunggu imamnya selesai menyembelih dulu. Yang penting sholatnya sudah selesai, sholatnya. Kama huwa madhabu Malik. Kalau Syafi'i mengatakan apa?
Yang penting waktu sholat itu sudah ditunaikan, walaupun sholatnya belum ada, waktunya sudah masuk, ini nggak apa-apa, tapi ini salah. Atau mazhab Imam Malik, yaitu tunggu waktunya itu sampai apa? Imam selesai menyembelih. Baik. Yang betul adalah hadis ini menunjukkan begitu selesai sholat maka boleh, walaupun imamnya menyembelih ataupun belum menyembelih. Wa innama bintiha'is sholah. Yang betul adalah begitu selesai sholat maka semuanya boleh melakukan penyembelihan itu. Kama huwa madhabul Hanafiyah wal Hanabilah, dan itu yang benar madhab Hanafiyah dan Hanabilah. Selesai sholat maka boleh. Kama annal hadits yadullu ala masyru'iyati dzikri bismillah. Sebagaimana hadis ini menunjukkan disyariatkannya menyebut nama Allah inda dzabh, dan ketika menyembelih, dan bahkan ini wajib. Wala ta'kulu mimma lam yudkar ismullahi alaihi wa innahu lafisq. Jangan kalian memakan sesuatu yang tidak disebutkan nama Allah di situ, karena itu adalah kefasikan, yaitu dosa besar. Tanpa menyebut nama Allah, karena binatang-binatang ini adalah milik Allah, tidak dihalalkan kecuali dengan nama Allah. Tayyib, wa makna hadis taqaddam. Makna hadis sebagaimana yang telah terdahulu. Khilaful ulama, perselisihan di kalangan ulama, zahaba Abu Hanifah wa Malik wa Tsauri ila annal udhiyah wajibah 'alal musir. Imam Abu Hanifah, Malik dan Tsauri berpendapat bahwasanya penyembelihan itu wajib bagi orang yang kaya, musir, orang yang kaya, yang berkemudahan untuk apa? Untuk melakukan itu. Liqaulihi ta'ala fasholli lirabbika wanhar, dan ini memang dalil yang kuat kalau tidak didukung oleh dalil-dalil yang lain, kalau tidak dijelaskan oleh dalil yang lain. Salatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah untuk Rabbmu. Asal perintah menunjukkan wajib. Hanya saja yang betul adalah kalam jumhur, wa dhahaba al-jumhur ila annaha sunnatul muakkadah, bahwasanya ini adalah sunnah yang ditekankan. Lalu makna ayat tadi apa? Intinya bukan masalah sholat dan penyembelihan, intinya adalah tauhid li rabbik, yaitu ketika engkau sholat, sholatlah untuk Rabbmu. Ketika engkau menyembelih, hendaknya sembelihan itu untuk Rabbmu. Makanya Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau terhadap ayat ini dan juga ayat qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, yaitu apa? Manakala ahlul jahiliyah mereka ibadahnya adalah untuk berhala, maka selisihlah wahai Rasulullah. Dua ayat tadi sama-sama perintahnya kepada Nabi. Nabi diwajibkan untuk menyelisihi ahlul jahiliyah yang mana mereka ibadah untuk berhala, maka hendaknya engkau ibadahmu adalah untuk Allah. Jadi intinya bukan apa? Kewajiban ibadah tadi, tapi kewajiban untuk Allah lah ibadah itu dikerjakan. Jadi objeknya yang diinginkan dalam masalah kewajiban. Untuk masalah wajibnya sholat itu diketahui dari dalil yang lain. Wa aqimus sholah dan sebagainya. Adapun untuk penyembelihan maka tidak di sini, yaitu dalil menunjukkan dia tidak sampai wajib. Baik, wal aula adamu tarkiha liman qadara 'alaiha, dan yang lebih utamanya adalah orang yang mampu untuk menyembelih dia jangan meninggalkan itu. Li'anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, karena Rasulullah SAW bersabda, man kana lahu sa'ah wa lam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa dia itu punya kelapangan tetapi dia tidak menyembelih, maka jangan dia mendekati tempat sholat kami. Ini ancaman yang berat, yang seandainya tidak ada dalil-dalil yang lain dari apa? Dari pemahaman para sahabat yang banyak dari mereka nggak menyembelih padahal mampu, menunjukkan apa? Ini lebih dekat kepada kewajiban. Tetapi apa? Hadis ini terjadi perselisihan di kalangan ulama tentang sahih dan dhaifnya. Kalau Al-Hakim, Ma'ruf Al-Hakim Mutasahil mengatakan ini sahih dan disetujui oleh Az-Zahabi. Baik. Cuma apa? Di dalam Zawaid disebutkan di dalam sananya ada Abdullah bin Ayyash. Walaupun Imam Muslim meriwayatkan untuk dia, tetapi Imam Muslim hanya meriwayatkan di dalam mutaba'at dan syawahid, yaitu orang ini punya kelemahan. Makanya Imam Abu Dawud dan Nasa'i mendhaifkan orang ini. Abu Hatim mengatakan shoduk, tetapi Ibnu Yunus mengatakan mungkarul hadis. Maka ini berat, khilafnya memang berat. Padahal kalau Abu Hatim mengatakan shoduk, ini orangnya sikoh seringnya. Tapi kalau diselisihi jumhur, maka kalam jumhur kuat. Berarti perlu digabungkan kalau perselisihannya sekuat ini. Makanya yang betul adalah dia shodukun yaghlaq, sebagaimana disebutkan di dalam takrib, yaitu dia shoduk tetapi memiliki kesalahan-kesalahan, dan ditansis oleh para ulama khusus hadis ini adalah termasuk hadis yang dia salah di situ. Baik. Kenapa? Karena dia diselisih oleh para hufaz yang lain yang meriwayatkan hadis itu secara mauquf dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, yaitu ini adalah kalam Abu Hurairah.
Kenapa? Karena Abdullah bin Ayyas diselisih oleh Ubaidullah bin Ja'far. Ubaidullah bin Ja'far thiqah. Maka yang betul adalah ini fatwa dari Abi Hurairah, bukan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula diperkuat oleh siapa? Oleh Ibnu Wahab yang meriwayatkan secara mauquf juga. Tayyib. Dan ini adalah pembahasan ilal yang sangat mendalam. Makanya yang betul adalah hadis Abi Hurairah yang ini dia mauquf. Dan ini juga diperkuat oleh siapa? Riwayat Ad-Daruqutni dan juga Al-Baihaqi meriwayatkan dari jalur yang lain Sa'id ibnul Musayyab dari Abi Hurairah secara mauquf. Menunjukkan yang betul memang ini hadisnya adalah mauquf, bukan sabda Rasulullah SAW. Baik, ilahuna wallahu a'lam. Saya mau ada seorang kawan mau ikut kelas